warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Saya sebagai moderator dan untuk pemateri akan disampaikan oleh rekan-rekan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusiawi yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasi kelompok sosial. Pandangan Ferdinand de Saussure tahun 1916 yang menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang sama dengan lembaga kemasyarakatan yang lain, seperti perkawinan, pewarisan harta, peninggalan, dan sebagainya. Namun, kesadaran lembaga hubungan yang erat antara bahasa dan masyarakat baru muncul pada pertengahan abad ini. Para ahli bahasa mulai sadar bahwa pengkajian bahasa tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan mengesampingkan beberapa aspek penting dan menarik, bahkan mungkin menyempitkan pandangan terhadap disiplin bahasa itu sendiri apabila kita mempelajari bahasa tanpa mengacu kepada masyarakat yang menggunakannya, sama dengan menyingkirkan kemungkinan ditemukannya penjelasan sosial bagi struktur yang digunakan. Tujuan dari pembuatan makalah ini yang pertama agar kita mengetahui maksud dari sikap berbahasa. Yang kedua, agar kita mengetahui sikap dalam berbahasa. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sikap berbahasa? Yang kedua, bagaimana sikap berbahasa yang baik? Manfaat. Untuk meningkatkan pengetahuan baik bagi pembuat makalah maupun bagi yang membacanya tentang sikap berbahasa dan mampu mempraktekkannya di dunia nyata tentang sikap berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu sikap bahasa atau language attitude. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri ataupun bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan ataupun perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku, tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya, sikap seseorang tidak dapat selamanya tercermin dalam perilakunya. Kemudian, keadaan dan proses terbentuknya sikap bahasa tidak jauh dari keadaan dan proses terbentuk sikap pada umumnya. Sebagaimana halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Namun, dalam hal ini juga berlaku ketentuan bahwa tidak setiap perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa tidak selamanya tercermin dalam perilaku tutur. Dibedakannya antara bahasa dan tutur, maka ketidaklangsungan hubungan antara sikap bahasa dan perilaku tutur makin menjadi lebih jelas lagi. Dalam sikap bahasa cenderung mengacu kepada bahasa sebagai sistem atau language, sedangkan perilaku tutur lebih cenderung merujuk pada pemakaian bahasa secara konkret atau verbal. Pada tahun 1971, Triandis berpendapat bahwa sikap adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Kesiapan ini mengacu pada sikap perilaku. Kemudian pada tahun 1967,
Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Penjelasan ketiga komponen tersebut yaitu komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Kemudian komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Kemudian yang ketiga yaitu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Nah, melalui ketiga komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Apabila ketiga komponen itu sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap. Tapi kalau tidak sejalan, maka dalam hal itu perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap. Kemudian pada tahun 1974, Anderson membagi sikap atas 2 macam, yaitu sikap kebebasan dan sikap non-kebebasan, seperti sikap politis dan sikap keagamaan. Kemudian pada tahun 1968, Garvin dan Mathiot merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama ada kesetiaan bahasa, yang kedua ada kebanggaan bahasa, yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa. Ketiga ciri yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya, yaitu bahasa yang digunakan oleh kelompoknya atau masyarakat tutur di mana dia berada. Sebaliknya, jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau memudar dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Saya akan menerangkan tentang sikap negatif terhadap bahasa. Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain faktor politis, faktor etnis, ras, gengsi, menganggap bahasa tersebut terlalu rumit atau susah, dan sebagainya. Sebagai contoh yaitu penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa. Penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat Jawa sendiri dirasa kurang begitu antusias. Hal ini merupakan tanda-tanda mulai munculnya sikap yang kurang positif terhadap bahasa tersebut. Bahasa-bahasa daerah terkadang dianggap sebagai bahasa yang kurang fleksibel dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula bahasa Jawa. Anak-anak muda zaman sekarang kurang begitu mengerti dan antusias menggunakan bahasa tersebut. Karena ada yang merasa bahwa bahasa Jawa terlalu rumit bagi mereka, banyak leksikon dari bahasa Jawa yang tidak dimengerti, ditambah dengan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa dan sebagainya. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa mereka sudah tidak berminat lagi untuk mempelajari bahasa Jawa. Atau hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan keadaan yang menghendaki segala sesuatu yang serba praktis dan simpel. Tidak hanya bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia juga sebagai bahasa nasional pun dirasa telah mulai pudar ciri sikap bahasa positifnya. Sikap negatif juga akan lebih terasa akibatnya apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mempunyai kesadaran akan adanya normal bahasa. Sikap tersebut nampak dalam tindak tuturnya,
Mereka tidak merasa perlu untuk menggunakan bahasa secara cermat dan tertib, mengikuti kaidah yang berlaku. Berkenaan dengan sikap bahasa negatif, ada pendapat yang menyatakan bahwa jalan yang harus ditempuh adalah dengan pendidikan bahasa yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Namun menurut Lambert 1976, motivasi belajar tersebut juga berorientasi pada dua hal, yaitu perbaikan nasib orientasi instrumental. Orientasi instrumental mengacu banyak terjadi pada bahasa-bahasa yang jangkauannya pemakaiannya luas, banyak dibutuhkan dan menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang. Keingin tahuan terhadap kebudayaan masyarakat yang bahasanya dipelajari. Orientasi integratif banyak terjadi pada bahasa-bahasa dari suatu masyarakat yang mempunyai kebudayaan tinggi, tetapi bahasanya hanya digunakan sebagai alat komunikasi terbatas pada kelompok etnik tertentu. Kedua, orientasi tersebut juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa seseorang. Selain itu, sikap bahasa juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu bahasa dan bukan bahasa yang lain dalam masyarakat yang bilingual dan multilingual. Mengacu pada sikap bahasa pada masyarakat yang bilingual atau multilingual, terdapat dampak positif dan negatif bagi pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Memang semakin meluasnya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah suatu hal yang positif, tetapi dampak negatifnya, seorang sering mendapat hambatan psikologis dalam menggunakan bahasa daerahnya. Yang mengenal tingkatan bahasa seringkali memaksakan mereka terbalik-balik dalam bertutur antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Akhirnya sering terjadi kalimat-kalimat kata-kata karena banyaknya terjadi interferensi campur kode yang tidak dikendali. Muncul kata-kata sebagai suatu ragam bahasa baru, misalnya bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan atau bahasa Indonesia yang ke-Inggris-Inggrisan dan lain-lain. Hal itu pun mulai sering ditemui di masyarakat penggunaan bahasa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu satu, sikap positif, dan yang kedua yaitu sikap negatif. Yang kesatu yaitu sikap positif. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap positif terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati diri. Menurut Pateda 1987, seorang pemakai bahasa dikatakan bersifat positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasa-bahasanya. Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap menghormati, dan berkemauan untuk membina dan mengembangkan bahasanya tersebut. Rasa tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu bahasa ditandai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasa secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Yang kelima, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Dan yang terakhir, bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa.
Sementara itu, sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Beberapa bentuk sikap negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain: 1. Bangga memperlihatkan kemahirannya dalam berbahasa Inggris. 2. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. 3. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. 4. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa sudah menguasai bahasa Indonesia. Adanya sikap negatif terhadap bahasa Indonesia dapat diubah menjadi sikap bahasa Indonesia yang positif. Hal ini selaras dikemukakan oleh Halim 2010 bahwa cara yang dapat ditempuh untuk mengubah sikap negatif itu menjadi sikap bahasa yang positif adalah dengan pendidikan bahasa Indonesia yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma bahasa. Di samping norma-norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat bahasa bersangkutan. Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada motivasi belajar yang banyak ditentukan oleh sikap terhadap bahasa yang sedang dipelajarinya. Sikap berbahasa Indonesia mahasiswa dirumuskan sesuai dengan rumusan mengenai sikap bahasa menurut Garpin dan Mathieu dalam Cair 2010 yang merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Ciri-ciri sikap bahasa tersebut dirumuskan sebagai berikut. 1. Kesetiaan bahasa atau language loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa language pride yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang terakhir yaitu 3. Kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa language as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Selain ada sikap positif, pasti ada sikap negatif. Sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai jati dirinya. Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila orang yang bersangkutan diberitahu bahwa ia salah tetapi ia enggan memperbaikinya. Bentuk sikap negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 1. Bangga memperlihatkan kemahirannya dalam berbahasa Inggris, meskipun penguasaan terhadap bahasa Indonesianya masih kurang. 2. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang sempurna. 3. Merasa malu jika tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu jika tidak menguasai bahasa Indonesia. 4. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sikap negatif terhadap bahasa Indonesia dapat diubah menjadi sikap positif. Halim dalam Charter tahun 2010 mengemukakan bahwa cara yang dapat ditempuh untuk mengubah sikap negatif adalah dengan pendidikan bahasa yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma bahasa di samping norma-norma sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Namun, keberhasilan tersebut tergantung pada motivasi belajar yang banyak ditentukan oleh sikap terhadap bahasa. Ciri-ciri sikap bahasa menurut Garpin dan Mathieu dalam Cair tahun 2010. 1.
kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 2. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya. 3. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. C. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, pelaksanaan pembelajaran dan berbahasa dikemas dalam 4 aspek, yakni keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat aspek keterampilan tersebut telah menjadi pembelajaran mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut, pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi lebih diarahkan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan yang dikembangkan antara lain dari segi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk itu, menurut Mansur, setiap pengajar bahasa Indonesia senantiasa terus berupaya meningkatkan keberhasilan dalam pembelajarannya, seperti melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang efektif, inovatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kuliah Bahasa Indonesia memiliki visi menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu instrumen pengembangan kepribadian mahasiswa menuju terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Adapun misi mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu tercapainya kemahiran mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang berkepribadian mulia, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi tentunya bukan hanya menjadikan mahasiswa lulus dalam ujian mata kuliah bahasa Indonesia, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mereka dibimbing untuk menguasai aspek-aspek keterampilan berbahasa agar dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, mahasiswa diajarkan untuk lebih memahami pada kegiatan-kegiatan penulisan karya ilmiah dan pengucapan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pentingnya mempelajari bahasa Indonesia dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu karena mahasiswa sebagai calon sarjana dipersiapkan tidak hanya untuk menjadi konsumen ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai produsen dalam bidang ilmiah. Alasan pentingnya lainnya, bahasa Indonesia perlu diajarkan di perguruan tinggi karena pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Setiap jurusan di perguruan tinggi dijadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib. Karena di perguruan tinggi, mahasiswa sering menyusun karya ilmiah seperti dalam pembuatan makalah, laporan praktikum, makalah skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Dalam penulisan karya ilmiah tersebut, tentunya mahasiswa dapat berpedoman pada materi-materi yang telah diajarkan dalam mata kuliah ini. Tujuan mata kuliah bahasa Indonesia yang diajarkan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk senantiasa memelihara dan mencintai bahasa Indonesia. 2. Menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan mampu mendorong mahasiswa agar selalu mengutamakan bahasanya sebagai lambang identitas bangsa. 3. Menumbuhkan kesadaran adanya norma bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Oke, jadi kesimpulannya sikap bahasa merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Bahasa sebagai tingkah laku verba atau merupakan salah satu aspek dari keseluruhan tingkah laku manusia yang sedang berkomunikasi. Sikap berbahasa Indonesia yang positif dapat ditunjukkan dalam bentuk kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa yang berlaku.
Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi tentunya bukan hanya menjadikan mahasiswa lulus dalam ujian mata kuliah bahasa Indonesia, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mereka dibimbing untuk menguasai aspek-aspek keterampilan berbahasa agar dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi diarahkan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuannya dikembangkan antara lain dari segi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripauji Fahma. Saya akan menyampaikan tentang saran. Dalam berbahasa, kita harus memiliki sikap, tingkah laku, tuturan, atau respon yang baik. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana bahasa itu digunakan, baik dari segi variasinya, tuturannya, maupun bentuknya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi pada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jikalau seandainya ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. That's all. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.